Peri kecil yang rajin. Di sebuah rumah mungil, tinggallah kakak beradik Tommy dan Mary serta ayah dan ibunya. Setiap hari, Mary selalu berkata, "Aku ingin rumah kita kelihatan bagus seperti rumah orang lain, Ibu." Dan Tommy selalu menjawab, "Aku juga ingin begitu, Bu." Tapi mereka tidak pernah membersihkan rumah itu. Mereka tidak pernah membantu ayah dan ibunya untuk membersihkan tanaman, membersihkan rumahnya, dan juga tidak pernah membantu ayah dan ibunya di rumah setiap hari. Suatu hari, Mary berkata kepada ibunya, "Bu, mengapa rumah-rumah orang selalu terlihat rapi dan sangat bagus? Apa sebabnya, Bu?" ujar Mary. "Itu karena brownie-brownie tinggal di rumah-rumah yang rapi," kata ibu. "Brownie-brownie melakukan apa saja agar rumah yang ditinggalinya kelihatan bagus." "Brownie itu apa, Bu?" tanya Tommy. "Brownie adalah peri-peri kecil yang suka membantu apa saja, yang senang sekali jika ada brownie di dalam rumah," jawab ibu. "Seperti apa mereka, Bu?" "Rupa mereka seperti gadis kecil," kata ibu. "Di mana kita harus mencari mereka, Bu?" tanya Mary lagi. "Tanya saja pada seorang kakek bijaksana yang tinggal dekat danau. Mungkin ia dapat memberitahukanmu," kata ibu. Mary kemudian pergi ke danau yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ia akhirnya berjumpa dengan kakek bijaksana. "Kek," kata nenekku, "Brownie Mail bekerja apa saja agar rumah kami bisa kelihatan bagus dan rapi. Kakek, maukah membantuku untuk menemukan brownie-brownie tersebut?" ujar Mary. "Boleh saja," kata kakek bijaksana. "Kamu harus pergi ke danau, lalu putar tubuhmu 3 kali dan katakan ini, 'Putar saya dan balikan saya, dan perhatikan saya, peri kecil. Saya melihat ke dalamnya dan saya melihatnya.' Nah, setelah syairmu selesai, lihatlah ke dalam air di danau, kau akan melihat brownie." Setelah mengucapkan terima kasih kepada kakek tersebut, Mary berlari ke pinggir danau dan memutarkan badannya 3 kali sambil menyebut syair, "Putar saya dan balikan saya dan perlihatkan saya. Saya melihat ke dalam air dan saya melihatnya." Tetapi ketika Mary melihat ke dalam air, ia hanya melihat bayangannya dia sendiri. "Mungkin aku salah membaca syair," pikir Mary, lalu mengulanginya syair tadi. Tetapi sepertinya ia hanya melihat bayangannya sendiri. "Masa aku melakukan kesalahan lagi?" kata Mary. "Setiap kali ku coba, yang bisa kulihat hanya diriku sendiri." Mary akhirnya berlari kembali menuju kakek bijaksana tersebut. "Kek, ketika aku mencari brownie, yang kutemukan hanya diriku sendiri. Aku kan bukan brownie, Kek," kata Mary. "Oh ya?" tanya kakek bijaksana. "Seperti apa brownie yang kamu lihat itu, Cu?" "Mereka membantu apa saja dan merawat rumah agar kelihatan indah," kata Mary. "Menurutmu, kau bisa melakukan semua pekerjaan brownie itu, Nak?" tanya kakek bijaksana lagi. "Aku tidak ingin begitu, Kek," kata Mary. "Aku mencari brownie untuk mengajarkan semuanya untukku."
Kau ingin seorang melakukan pekerjaan untukmu, sementara kau sendiri tidak pernah melakukannya, tanya kakek bijaksana kembali. Kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak pernah mengatur perabotan, gadis yang tidak pernah menyirami tanaman, gadis yang tidak pernah sama sekali membantu ayah dan ibu yang sudah tua? Oh, tidak, Kek, seru Mary. Aku tidak sungguh-sungguh ingin seperti itu. Oh, baiklah. Aku ingin mencoba menjadi brownie, Kek. Mary lalu segera pulang, tak lupa berterima kasih kepada kakek bijaksana tersebut. Ketika tahu Mary ingin mencoba menjadi brownie, Tommy juga ingin melakukan hal yang sama. Kita bisa kembali menjadi Tommy dan Mary lagi jika bosan menjadi brownie, kata Tommy. Maksud Tommy, jika mereka malas bekerja, mereka bisa saja membiarkan rumah mereka berantakan lagi seperti dulu. Tetapi ternyata menjadi brownie itu adalah hal yang menyenangkan. Setiap pagi kedua anak itu bangun di saat ayah dan ibu mereka masih tidur. Mereka melakukan semua pekerjaan rumah. Selama beberapa waktu, ayah dan ibu mengira brownie lah yang telah membersihkan rumah mereka. Tetapi suatu pagi mereka mendapati anak-anak itu tertawa ceria di saat bekerja. Apa ini? Seru ayah. Ibu hanya tertawa dan tertawa. Setelah melihat kedua anaknya, ibu mengerti betapa menyenangkan jika brownie-brownie di rumah, kata ibu. Setelah terjadinya, Mary bertemu dengan kakek yang bijaksana itu. Mary dan Tommy di rumah sangatlah rajin. Setiap hari selalu membantu ibu dan ayahnya di rumah. Setiap pagi dia selalu bangun pagi sebelum ayah dan ibunya bangun. Tommy dan Mary sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh brownie-brownie yang ada di rumah-rumah yang rapi. Dan akhirnya Mary dan Tommy menjadi rajin untuk membantu ayah dan ibunya di rumah, untuk membereskan perabotannya di rumah dan menyiram tanaman serta membantu pekerjaan yang lainnya.